Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, sempat dan nikmat iman, sehat, dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Kedua kalinya, tak lupa kita aturkan salawat beserta salam atas junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamnya. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang faktor penyebab korupsi. Tapi sebelum kami memulai presentasi, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Amiliati, yang kedua, April Deliati, yang ketiga, saya sendiri Asimila Santika, dan yang keempat, Baik Nurbayani. Baiklah teman-teman, pematerinya akan disampaikan oleh Saudari Amiliati. Kepada Saudari Amiliati dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan faktor penyebab terjadinya korupsi atau faktor penyebab korupsi. Yang pertama adalah faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Yang kedua adalah faktor hukum. Faktor hukum bisa lihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan di sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak banyak substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil. Rumusan yang tidak jelas, tegas, non-lex, serta sehingga multi-tafsir, kontradiksi dan overlapping dengan peraturan lain, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Yang keempat adalah faktor organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas termasuk sistem perorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Tunggal 2000. B. Penyebab korupsi dalam perspektif teoritis. Kultura determinisme sering dipakai sebagai acuan ketika mempelajari penyebab terjadinya korupsi. Sebagaimana ungkapan Fiona Robertson Snape 1999 bahwa penjelasan kultura praktik korupsi di Indonesia dihubungkan dengan bukti-bukti kebiasaan-kebiasaan kuno orang Jawa. Yang ketiga, C. Selanjutnya adalah nomor C, faktor internal dan eksternal penyebab korupsi. Yang pertama, yang satu adalah faktor internal dan eksternal penyebab korupsi dari dalam diri yang dapat dirinci menjadi A. Aspek dan perilaku individu, sifat tamak dan rakus manusia. Korupsi bukan kejahatan kecil-kecilan karena mereka membutuhkan makan. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus, sudah berkecukupan tapi serakah, mempunyai hasrat yang besar untuk memperkaya diri. Moral yang kurang kuat. Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang
memberi kesempatan untuk itu. Dan selanjutnya adalah gaya hidup yang konsumtif. Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. B. Aspek sosial. Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah terjadi tren pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. Yang kedua adalah faktor eksternal pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku. Yang pertama adalah aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Pada umumnya, jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini, pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Oleh karena itu, sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi terjadi karena aspek ekonomi. Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan dalam rentang kehidupan. Ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Terdesak itu membuka ruang bagi seorang untuk mengambil jalan pintas di antaranya dengan melakukan korupsi. Yang ketiga adalah aspek politis. Menurut Raharjo 1983 bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik melalui lembaga-lembaga yang dibentuk. Yang keempat adalah aspek organisasi. Kurang adanya sikap keteladanan pemimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas, dan lemahnya pengawasan.